Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Iman Hilmansyah dari Klinik Sunar 123. Pada saat ini kita akan membahas sedikit tentang silikonoma pada penis. Ayah bunda sekalian, silikonoma ini terjadi biasanya disebabkan adanya penyuntikan silikon pada batang penis ya. Ukuran penis di setiap negara biasanya punya ukuran standar masing-masing. Kalau kita membandingkan ukuran penis orang Asia, Indonesia ya dengan Eropa dengan postur tubuh atau Afrika yang dengan postur tubuh yang besar berbeda ya. Biasanya orang-orang Afrika atau orang-orang Eropa atau Amerika ya dengan postur tubuh yang mereka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang rata-rata orang Indonesia, biasanya ukuran penis pun berpengaruh. Ukuran penis Indonesia relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan ukuran rata-rata penis orang-orang Eropa atau orang Afrika. Nah, ada kecenderungan atau salah paham di masyarakat bahwa ketika seseorang itu berhubungan suami istri, ukuran penis seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mempengaruhi sangat besar dengan kepuasan hubungan suami istri ini. Nah, pada sebagian orang mungkin menganggap ya ukuran penis yang mereka punya itu relatif kecil dan menimbulkan ketidakpedean ya. Mungkin kalau suatu saat menikah dan bertemu sama istrinya, nah seringkali mereka ambil jalan pintas gitu. Bagaimana agar penis yang mereka punya itu ukurannya bisa menyamai dengan ukuran penis orang-orang luar sana gitu. Nah, ayah ibu sekalian, ukuran penis ini sebenarnya ketika kita sudah menginjak usia puber, apalagi setelah usia 18 tahun, biasanya ukuran penis sudah mentok. Tidak ada perkembangan lagi gitu ya. Ukurannya sudah seperti itu aja gitu, yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Nah, penis ini kalau kita ketahui ya atau kita temukan ada yang namanya ukuran mikropenis. Nah, mikropenis itu pada anak-anak yang masih kecil, masih di bawah usia pubertas, seringkali bisa diterapi dengan terapi hormon, ya, karena mereka masih berkembang sehingga terapi hormon ini akan efektif ya untuk mengubah ukuran penis yang tadinya mikropenis menjadi ukuran penis yang normal. Akan tetapi pada usia-usia yang sudah dewasa, karena penis itu sudah secara anatomis tidak mungkin berkembang lagi. Nah, ini yang seringkali menimbulkan masalah atau ketidakpedean lah pada orang yang mengalami atau menderita mikropenis gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya menemukan beberapa kasus yang datang ke tempat kami di Sunar 123 ini, seringkali pasien-pasien yang telah dilakukan penyuntikan silikon ini biasanya secara ukuran mereka sudah normal. Nah, namun ya mungkin mereka sering lihat macam-macam mungkin ya, dan membandingkan mungkin punya dia sama punya orang lain atau punya dia sama ukuran orang-orang luar sana, seringkali ukuran ini dianggap dia mungkin lebih kecil sehingga timbullah ketidakpedean ini gitu. Nah, kasus-kasus silikonoma ini itu timbul biasanya yang melakukan itu bukan tenaga medis ya, yang melakukan penyuntikan ini seringkali ini dukun-dukun aja gitu ya, orang-orang yang basicnya bukan orang medis gitu, mungkin sekedar mungkin dia pun menyuntikannya sekedar apa ya, infonya lihat orang nyuntikin ya dia ikut menyuntikan seperti itu gitu. Nah, ada beberapa kasus silikon yang sebenarnya gini, kalau orang-orang yang ukuran penisnya kecil, ketika dia menginginkan ukuran penis menjadi besar, sebenarnya bisa ditanam silikon. Tapi silikon ditanam ini biasanya sudah ada di dalam kantong ya, kantong. Jadi ketika ditanam itu silikonnya tidak menyebar kemana-mana, ya, karena ada di dalam kantongnya. Jadi ketika seseorang tuh bilang, kok saya gak nyaman dengan silikon yang ditanam ini, dibuka lagi tinggal misalnya diambil semuanya tuh silikonnya tuh, karena dalam bentuk kantong. Kayak maaf ya, misalnya implan payudara itu pun sama ya, itu silikonnya dibungkus dalam kantong, jadi tidak membahayakan. Nah, masalahnya kejadian yang ada di Indonesia sekarang seringkali silikonoma yang terjadi itu dalam bentuk cairan yang disuntikan gitu. Akhirnya silikon yang disuntikan itu menyebar kemana-mana ya.
Biasanya pas awal-awal penyuntikan bentuknya masih bagus ya, masih kelihatan simetris ya. Nah, karena silikon ini kan berat, ada gravitasi. Nanti silikon ini akan mengumpul di daerah yang lebih rendah. Misalnya apabila si orang itu belum disunat, terus posisi penisnya sering ke bawah, nanti silikonnya akan numpuk di bawah, di ujung di ujung kulupnya. Sehingga kalau saya pernah melihat si bentuk penisnya itu kayak bentuk jambu air seperti itu. Akan tetapi kalau penisnya sering dibentuk sering di ke atas, di posisi ke atas, nanti silikonnya akan menumpuk di bawah di batang atau di pangkal penisnya seperti itu. Bahkan saya beberapa kasus ada yang sampai menyebar ke daerah pubis atau kulit di belakang perut sampai ke buah zakar juga. Nah ini yang bahayanya, kenapa silikonum ini harus kita cegah gitu. Karena ketika seseorang sudah dilakukan penyuntikan silikon ini, wah ini adalah penyesalan seumur hidup. Silikon ini apabila sekedar dioperasi aja biasa ya, itu kita tidak bisa membuangnya sampai bersih. Karena silikonnya udah nyatu tuh sama jaringan kulitnya, jaringan subkutisnya ya. Nah, kalau ketika kita melakukan operasi itu sudah sangat susah. Jadi kalaupun kita melakukan operasi, kalau misalnya hanya sekedar mengurangi volume dari silikonoma ini, tidak kita bersihkan. Apabila kita menginginkan agar si silikonnya itu betul-betul bersih, itu dilakukannya ada skin graft. Jadi pelakuannya si kulit ada yang silikon itu dibuang semua, dibuang betul-betul dibuang. Yang tersisa adalah sekitar batang penisnya atau korpus penisnya sendiri. Nanti kita diambil kulit biasanya dari daerah paha atau kulit bagian bawah, itu bikin ditutupin ke si batang penisnya ini. Wah, ini sangat bahaya sekali ya. Jadi hati-hati ayah bunda sekalian. Ini yang melakukannya biasanya ya bapak-bapak. Dan saya sendiri yang pernah berapa kali ketemu orang yang dilakukan silikonoma itu bukan orang, maaf ya, secara pendidikan bukan orang yang berpendidikan rendah gitu ya. Bahkan saya pernah beberapa kali ketemu yang dilakukan penyuntikan silikonoma itu yang gelarnya udah S3, bahkan ada koas juga gitu ya. Itu udah sangat menyedihkan lah gitu ya. Kadang-kadang pengetahuan juga seringkali terdoktrin dengan tadi keinginan untuk memiliki ukuran penis yang sangat besar sehingga ada gelap mata. Jadi pengetahuannya, keilmuannya kadang-kadang udah terbutakan dengan info-info yang menyesatkan tersebut gitu ya. Nah, kalau ditanya orang yang dengan silikonoma bisa disunat nggak gitu ya? Nah, ini tergantung kasusnya, ya. Tidak semua silikonoma ini kita bisa dilakukan sunat ya. Kalau silikonomanya ini biasanya orang yang belum disunat, terus silikonomanya masih terbatas di ujung kepala penisnya, bisa dilakukan dengan memotong silikonoma yang di ujung penisnya. Tapi kalau status silikonanya sudah menjelang ke bagian batangnya atau seperti kita bilang bisa menyebar sampai ke pangkal penisnya, sampai ke perut penisnya, bahkan ke daerah skrotumnya atau buah zakarnya, nah itu udah cukup parah. Dan ini pelakuannya bukan sunat, tapi udah termasuknya operasi, ya. Dan operasi yang paling ideal adalah tadi, kalau kita menginginkan silikonoma yang betul-betul bersih, ada dilakukan skin graft. Biasanya melakukannya dokter bedah plastik agar hasilnya betul-betul bisa rapi, ya. Tapi kalau silikonomanya ini masih terbatas di bagian prepucium penisnya, di ujung kepala penisnya, itu masih bisa dilakukan sunat ya. Cuma hati-hati karena saya pun berapa kali pernah ketemu karena sensitif kulit itu berbeda-beda. Dulu saya pernah ketemu ada orang yang disuntik silikonoma ini bukan hanya bengkak, tapi mengalami alergi. Nah, itu malah penisnya menjadi bengkak, merah, gatel. Wah, itu udah lebih susah lagi tuh penanganannya. Karena alergi itu mungkin lebih silikonomanya diperberat lagi. Ada proses peradangan, malah kalau bisa timbul gatal-gatal, bisa infeksi, bisa demam dan macam-macam. Ya, jadi seperti itu. Jadi hati-hati sekali ya kepada ayah bunda kalau punya anak remaja atau punya suami ya, diinfokan lah ya. Hati-hati kalau diinfokan bahwa penis itu ketika kita sudah mencapai usia yang mature, yang matang, yang sudah melewati masa puber, itu bentuk penis ukuran penis sudah mentok, tidak mungkin kita ubah-ubah lagi ya. Jadi hati-hati karena ketika kita sudah memutuskan atau melakukan suntik silikonoma ini, ya penyesalan seumur hidup.
Dan operasinya, maaf ya kalau kita biaya sendiri itu bukan operasi biaya murah lagi itu, ya, dan cukup mahal. Dan penyembuhannya cukup lama juga, seperti itu. Ya hati-hati sekali. Yang namanya penyakit itu penyakit yang kita harus bayar ya. Kalau itu penyakit yang kita undang sendiri itu, ya. Jadi hati-hati sekali. Ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan buat ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.